Ada yang menarik dari perkembangan politik sekarang. Ini dilontarkan oleh salah seorang fungsionaris Partai Nasdem, Julvan Lindan. Bang Julvan, saya biasa memanggilnya ini memantik sebuah kontroversi dengan pernyataan yang disampaikan pada saat diskusi politik kalau nggak salah Total Politik, sebuah portal milik teman saya, itu ada Ari, ada Budi. Dalam diskusi itu, Julvan yang mewakili Partai Nasdem ngomong tentang Anies Baswedan. Kata Bang Julvan, Anies ini adalah antitesa Jokowi. Maksud dari antitesa itu adalah pokoknya kalau Jokowinya A, Anies itu min A. Jadi selalu berlawanan. Nah, konsep antitesa ini yang kemudian menjadi hal dan ramai diperdebatkan. Ujung-ujungnya Partai Nasdem kemudian mengeluarkan surat pemberhentian sementara Bang Julvan dari pengurus Partai Nasdem. Satu lagi, dia nggak boleh ngomong dalam jangka waktu yang nggak tahu kapan untuk mewakili Partai Nasdem. Maksudnya pengen ditarik bahwa itu adalah pernyataan personal, bukan mewakili Nasdem sebagai partai. Agak wajar sih kalau kita lihat reaksi begitu dari Partai Nasdem. Yang pertama karena Nasdem kan bagian dari koalisi pemerintahan saat ini. Ada beberapa menteri yang masuk dalam kabinet Jokowi itu dari Partai Nasdem. Ada Kominfo, ada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan lain-lain. Dengan mengatakan bahwa Anies adalah antitesa Jokowi, sepertinya ingin dibangun sebuah fragmen, ingin dibangun sebuah persepsi bahwa apa yang dilakukan Jokowi saat ini, Anies akan melakukan sebaliknya. Apa yang dikerjakan Jokowi saat ini, Anies akan melakukan sebaliknya. Sifat-sifat Jokowi yang dikenal publik saat ini itu bertentangan 180 derajat dengan sifat-sifat Anies. Itu mungkin maksud dari antitesa. Kalau gue sih ngelihatnya apa yang disampaikan itu adalah hal yang jujur, hal yang apa adanya, hal yang terbuka. Jadi Nasdem sebagai partai ya gak perlulah kebakaran jenggot. Kenapa? Ya mungkin kita maklumi ketika disampaikan Anies antitesa Jokowi dan disampaikan oleh seorang fungsionaris Partai Nasdem, seolah-olah Nasdem sudah memposisikan diri sebagai oposisi, padahal masih ada 3 menterinya loh di pemerintahan Jokowi. Itu seolah-olah. Yang kedua, sebetulnya barangkali yang ada dalam kepala Bang Julvan pada saat dia menyampaikan itu, dia berharap ada politik bandul. Jadi orang-orang yang membenci Jokowi itu akan menjadikan Anies sebagai pelabuhan pilihan politiknya. Karena kan memang kayak gitu, orang memilih itu antara hitam dan putih, gelap dan terang, jahat dan baik, surga neraka. Kan memang begitu konsep dalam kehidupan kita. Ada 2 titik ekstrim yang saling bertentangan, yang saling tarik-menarik. Dan Bang Julvan cuma ingin menjelaskan atau mengatakan itu secara jujur. Sekarang bisa kita lihat atau bisa kita telaah apa sih yang sudah dilakukan Jokowi, siapa sih Jokowi, bagaimana sih dia bekerja. Itu yang kemudian bisa kita menilai siapa sebenarnya orang semacam Anies ini. Kalau kita lihat dari waktu ke waktu atau perjalanan Jokowi sebagai seorang presiden yang fokus pada pembangunan infrastruktur, artinya kalau nanti Anies jadi pemimpin, Anies tidak akan fokus pada infrastruktur atau pembangunan yang memadai. Yang kedua, Pak Jokowi yang sangat perhatian pada isu-isu ekonomi. Dia sangat konsen dengan inflasi misalnya, sangat konsen dengan bagaimana Indonesia menghadapi krisis internasional. Ketika negara-negara lain sedang krisis, Pak Jokowi sangat konsen untuk menjaga ekonomi Indonesia agar kita tidak terimbas.
Dengan demikian maka kalau Anies berkuasa, hal yang kayak gitu ya nggak dipedulikan sama Anies karena dia adalah antitesa Jokowi. Jokowi orangnya sederhana, sama masyarakat berinteraksi dengan baik. Dia sangat respect atau sangat unggah-ungguh kepada senior-seniornya. Anies sebaliknya, karena dia adalah antitesa Jokowi. Jokowi yang konsen banget membangun karakter bangsa, anti sama radikalisme, anti sama intoleran. Makanya dia bubarin HTI, dia bubarin FPI, dia mencegah seluruh gerakan-gerakan intoleran untuk tumbuh lagi. Dan Anies sebaliknya. Sebetulnya omongan Bang Julvan sekali lagi ini adalah omongan yang paling jujur tentang Anies. Kita lihat kan di Jakarta, Anies benar-benar tampil sebagai antitesa dari gubernur sebelumnya. Ketika gubernur sebelumnya itu punya program bagaimana mengentaskan banjir dengan mengeruk kali-kali, dengan membuat normalisasi sehingga kali itu bisa diinspeksi dengan baik, sehingga saluran air di Jakarta itu bisa lancar. Anies melangkah sebaliknya. Dia nggak terusin lagi tuh ngeruk kali. Dia nggak terusin lagi membuat normalisasi sungai yang mestinya bisa mengurangi banjir jauh dan penduduk Jakarta tidak akan merasakan bencana tahunan itu. Anies membuat sumur resapan. Sesuatu yang nggak pernah dipikirin oleh siapapun. Dan sumur resapan itu memang terbukti meresap anggaran. Bukan meresap air, karena toh terbukti Jakarta banjirnya makin gila-gilaan. Dulu ada misalnya pasukan Orange ketika ada banjir, ketika ada got mampet, ketika ada jalanan kotor, masyarakat bisa ngadu ke Pemda DKI untuk secepatnya ditangani. Sekarang nggak ada lagi, jadi masyarakat menangani masalahnya sendiri. Dulu Ahok misalnya membuka balai kota untuk pengaduan publik, siapapun bisa datangi balai kota, mengadukan masalahnya, mengadukan problemnya, dan mudah-mudahan sebagai seorang pemimpin, Ahok bisa mencarikan jalan keluar. Di zaman Anies nggak ada lagi. Wajar kalau kemudian memang benar-benar Anies adalah antitesa Jokowi. Prinsip Jokowi adalah kerja. Sementara prinsip Anies mungkin ngomong. Iya, karena antitesa Jokowi. Ini adalah ungkapan paling jujur menurut gua. Bagi siapapun yang merasakan bahwa Indonesia ini cukup solid pembangunannya, infrastruktur dibangun sampai Kalimantan, sampai Sulawesi, bangun bandara, bangun jalanan, bangun pelabuhan, bangun berbagai pembangkit listrik, Papua diterobos. Itu yang dilakukan Jokowi hari ini. Dan kalau Anies jadi pemimpin, itu semua ya tidak dilakukan. Yang pertama, dia antitesa Jokowi. Jadi wajar karena sikapnya sebagai antitesa Jokowi. Saat dia dulu pernah jadi Menteri Pendidikan, Jokowi nggak cocok. Makanya nggak berapa lama langsung dipecat. Kenapa? Karena Pak Jokowi kerja, ngobrol. Yang satu lagi ngobrol, ngomong. Ya kan nggak nyambung. Pak Jokowi sederhana, yang satunya lagi beda. Pak Jokowi tidak mau menggunakan politik identitas. Bahkan dia adalah korban politik identitas. Pada pemilu 2014 dan 2019, Anies justru menunggangi politik identitas untuk meraih kekuasaan. Jadi ya, sebetulnya menurut gua, kita harus berterima kasih sama Bang Julvan. Dia menunjukkan dengan jelas positioning politik Anies, positioning sikap Anies, positioning karakter Anies. Apa yang sudah dilakukan hari ini
oleh pemerintahan Pak Jokowi, apa yang dilakukan untuk masyarakat, misalnya Pak Jokowi dengan hitung-hitungan yang matang memberikan berbagai macam tunjangan sosial buat masyarakat, ada PKH, ada tunjangan sembako, ada tunjangan ini itu, bahkan ada program kartu prakerja. Orang-orang yang belum bisa dapat pekerjaan itu kemarin dapat tunjangan ketika COVID. Kalau Anies yang mimpin, itu semua hilang. Kenapa? Karena dia adalah antitesa Jokowi. Kenyamanan hidup kita sekarang saat ini barangkali akan hilang juga. Kenapa? Karena dia adalah antitesa Jokowi. Jadi bagi kita yang memahami karakter Anies atas pembicaraan yang disampaikan oleh Bang Julvan, kita akhirnya harus berterima kasih. Karena memang deskripsi antitesa Jokowi itu adalah deskripsi yang paling benar untuk Anies. Kenapa? Karena semua sikap, semua gaya politiknya itu selalu berlawanan dengan apa yang dilakukan atau sikap-sikap seorang Jokowi. Pak Jokowi orang Jawa yang unggah-ungguh, yang mendekat ke rakyat, yang bisa kapan saja mengunjungi rakyat kecil, memperhatikan kebutuhan rakyat kecil. Anies nggak gitu, karena dia adalah antitesa Jokowi. Saya berterima kasih sama Bang Julvan. Kita semua harus berterima kasih karena sudah menjelaskan karakter seorang Anies Baswedan secara utuh. Dia sebagai antitesa dari Presiden Jokowi saat ini. Apapun yang dilakukan oleh Jokowi, apapun karakter Pak Jokowi, Anies akan berdiri di seberangnya. Dia akan selalu against, dia akan selalu berhadap-hadapan, dia akan selalu mengubah semua kebijakan atau kebijakan-kebijakan penting Jokowi. Dan itu sudah dibuktikan di Jakarta. Ya kan? Sudah dibuktikan di Jakarta ketika program-program yang dulu disusun oleh Pak Ahok, oleh Pak Jokowi, itu semua tidak diteruskan. Dia menggunakan program-program lain yang ternyata saudara-saudara tidak berjalan. Contoh apa? Dulu waktu Pak Ahok dia bangun rumah susun untuk disewain. Karena apa? Karena nggak semua masyarakat punya duit untuk beli rumah susun. Iya, Jakarta mungkin ada orang yang upahnya cuma UMR, punya istri, punya anak 2. Orang yang upahnya 4 juta sekian agak sulit untuk mendapatkan rumah. Untuk sementara dia bisa ngontrak atau sewa rumah susun sederhana atau rusunami. Itu yang disiapkan Pak Ahok. Sampai disiapkan furniturnya, sampai disiapkan segala perangkat perumahannya. Orang tinggal masuk dan bayarannya katanya cuma 180.000 sampai 360.000 per bulan. Anies nggak mau kayak gitu. Dia bangun konsep rumah DP 0%. Syaratnya yang untuk orang yang bisa dapatkan itu gajinya minimal 7 juta. Karena rumahnya jadi kepemilikan. Kan nggak ada bank yang mau untuk memberikan kredit orang yang nggak punya penghasilan tetap. Karena itu diperuntukkan kepada orang yang gajinya minimal 7 juta. Maka orang-orang yang di bawah itu ya nggak dapat rumah, ya nggak bisa tinggal di rumah yang layak. Itu antitesa, itu adalah berlawanan dengan apa yang sudah dikerjakan sebelumnya. Itu adalah hal yang berbeda dari yang dikerjakan oleh penguasa atau oleh pemerintah sebelumnya. Sekarang bagi kita yang mulai merasakan Indonesia bergerak maju di zaman Pak Jokowi, jalan terhampar dengan rapi. Di zaman Pak Jokowi bandara-bandara dibangun. Di zaman Pak Jokowi pelabuhan-pelabuhan dibangun. Infrastruktur jadi mudah. Jadi membuat biaya terdistribusi jadi jauh lebih murah. Itu jangan berharap tetap bertahan kalau Anies menggantikan Pak Jokowi.
Nasdem lewat Bang Julvan sudah menginformasikan kepada kita apa resikonya kalau Anies terpilih sebagai presiden. Gua Eko Kuntadi cuma mengajak Anda berpikir, kesimpulannya terserah Anda. Terima kasih.